Watabban li amsalina, dan celakalah orang-orang seperti kami. Jadi Sa'id bin Abbad itu mengatakan mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi, mereka mendapatkan martabat yang mulia, derajat yang tinggi, yang bagus. Yang celaka itu kita. Maksudnya begitu. Watabban li amsalina, dan celaka orang-orang seperti kita itu. Ini harus dipahami, dipahami bahwa ini penulis yang rendah hati. Masa mau menulis mereka mulia, kami juga mulia, kan begitu kan enggak. Watabban li amsalina. Lah kok Sa'id bin Abbad aja watabban li amsalina, dan celaka orang-orang seperti kami. Kira-kira kita yang zaman sekarang gimana? Mengapa kok celaka gitu? Alladzina amiyat, yaitu orang-orang yang buta, basairuhum, mata hatinya. Wa adlamat sarairuhum, dan gelap hati nuraninya. Fakujibat anna sumusul ma'arif, kita terhalang dari terangnya cahaya kemakrifatan. Barakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah wa habli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa zan ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, pada malam hari ini kita sampai pada halaman 101 bagian bawah, 3 baris dari bawah, masih menjelaskan tentang hikmah yang diungkap oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasannya apabila cahaya keyakinan itu telah menyinari hati seorang hamba, maka hamba tersebut akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada dia berangkat ke akhirat itu sendiri. Kemarin dijelaskan bahwa yang dimaksud berangkat ke akhirat itu adalah mati. Nah, orang yang percaya, karena percaya akhirat, karena cahaya keyakinannya itu sudah menyala-nyala, terang benderang, maka sebelum mati dia itu sudah menyiapkan bekal untuk mati. Intinya seperti itu. Lalu kemudian minggu kemarin dijelaskan kisah 2 sahabat Rasulullah yang mempunyai nurul yakin yang terang benderang, yaitu Suraqah, Harisah bin Suraqah dan Mu'ad bin Jabal. Sekarang dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ajaba mu'abbirun an halihim fasma' maqalan shadiqan maqbulan. Innal ula matu ala dinil huda wajadul maniyata manhalan ma'sulan. Walaqad ajaba mu'abbirun an halihim fasma' maqalan shadiqan maqbulan. Innal ulamatu ala dinil huda wajadul maniyata manhalan ma'sulan. Walaqad ajaba, dan sungguh telah dijawab, mu'abbirun an halihim, dijawab oleh orang-orang yang mengisahkan tentang keadaan mereka. Fasma' maqalan, maka dengarkanlah perkataan-perkataan mereka itu, shadiqon, yang benar, makbulan, dan yang diterima. Apa itu? Innal ula, sesungguhnya orang-orang yang dulu-dulu, orang yang mendahului kita yang solih-solih, itu matu ala dinil huda, telah meninggal di atas agama yang benar, agama yang menjadi petunjuk. Agama yang tidak menjadi petunjuk itu adalah agama yang diperalat oleh orang yang memeluknya untuk mencari dunia. Jadi seakan-akan dia itu beragama, tetapi dia malah menggunakan agama sebagai alat untuk mencari dunia. Berarti tidak menjadi petunjuk. Yang menjadi petunjuk itu adalah orang-orang yang memeluk agama, yang mampu kemudian memisahkan yang hak dan yang batil. Wajadul maniyata, mereka-mereka yang telah meninggal, pendahulu-pendahulu yang solih itu mendapatkan
kematian, manhalan dengan lancar, maksulan dan dengan manis seperti manisnya madu. Tidak mudah sebetulnya orang itu untuk mati dengan legowo, dengan lancar, dengan manis. Itu tidak mudah. Karena itulah yang dimaksud husnul khotimah kan itu. Caranya husnul khotimah itu yang pertama ya meminta petunjuk kepada Allah. Caranya bagaimana? Minta tolong kepada Allah. Nah, yang memperberat kita mati itu dihindari. Apa yang memperberat kita mati itu? Ya ikatan-ikatan yang masih tersisa di dunia. Artinya kecintaan kita di dunia, bukan cinta kepada Allah. Kalau orang itu cinta kepada Allah, saat mati kan bertemu Allah, sehingga itu dengan rela dan manis, bahkan itu mungkin diharapkan kan. Apa ikatan-ikatan itu? Ya karena kalau setiap harinya manusia, seorang itu mengikatkan dirinya pada dunia ini semakin erat, maka meninggalkannya semakin susah. Lagi-lagi, apakah orang yang mempunyai kekayaan itu pasti terikat oleh dunia? Belum tentu. Tidak setiap orang yang mempunyai harta itu terikat oleh dunia. Tetapi rasa kecintaannya terhadap dunia itu. Contoh yang paling cetok, paling jelas itu adalah orang yang mempunyai harta tapi tidak mau membayar zakatnya. Orang yang mempunyai dunia tetapi tidak menafkahkan harta bendanya itu ke jalan yang benar. Itu contoh-contoh dari orang-orang yang masih terikat dunia. Tetapi kalau orang itu mempunyai dunia, tetapi semuanya itu dalam bingkai lillahi ta'ala, itu adalah karena Allah, maka dia tidak terikat dunia itu. Warawa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi sahabat Anas bin Malik. Anna Haram bin Malhan, sesungguhnya ada orang yang bernama Haram bin Malhan radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Wa huwa khalu Anas, dan Haram bin Malhan itu adalah paman dari pihak ibu, pamannya Anas bin Malik dari pihak ibu. Kita itu kan punya paman yang itu dari pihak ibu, dari pihak ayah lain ya. Nah, kalau khalu Anasin itu adalah paman dari pihak ibu. Yang mana Haram bin Malhan ini tu'ina yauma bi'rin ma'unah, yang mana beliau ini ditusuk. Tu'ina yauma bi'ri ma'unata, ditusuk di perang Bi'ru Ma'unah, nama perang nggih, perang Bi'ru Ma'unah. Ditusuk fi ra'sihi, di kepalanya. Jadi di dalam perang itu dia ditusuk di kepalanya. Fatalak kodamahu. Nah, darah yang menetes itu di fatalako diwadahi damahu, darahnya bikafihi, dengan telapak tangannya. Summa nadhahahu, kemudian Haram bin Malham ini mengusapkan darah yang di tangannya tadi ala roksihi, ke kepalanya, wawajhihi, dan wajahnya. Waqala fusutu warabbil Ka'bata, dan Haram bin Malhan itu sambil mengusap-ngusap ini itu bilang begini, ini fusutu, saya beruntung, warabbil Ka'bata, demi Tuhan Ka'bah. Mengapa kok begitu? Orang yang ditusuk kepalanya
Kok di dalam peperangan ini itu malah mengatakan beruntung. Mengapa? Karena yakin bahwa dia ditusuknya itu adalah selamat. Ditusuk mati tapi selamat. Matinya mati syahid. Keyakinan terhadap syahid, keberuntungan di akhirat, inilah yang namanya nurul yakin. Seseorang itu berani berpuasa, berani menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, betul-betul karena lillahi ta'ala, itu adalah karena percaya bahwa itu menguntungkan baginya, daripada kalau harta itu tidak ditasarufkan atau dinafkahkan di jalan Allah. Orang mau sholat itu kan juga ya enak ndelok YouTube lah, enak ndelok TV lah, enak ngobrol lah sebetulnya daripada sholat itu. Ya kan? Tapi bagi orang-orang yang nurul yakin atau cahaya keyakinannya bahwa itu menguntungkan bagi dirinya, maka dia mau mengerjakan sholat. Kalau perlu, tidak hanya sholat wajib. Ya karena keyakinan seperti itu. Bahkan seperti kisah Haram bin Malhan ini adalah karena keyakinannya terhadap bahwa dia itu beruntung di akhirat. Karena percaya dengan akhirat, dia berjuang, berperang atas perintah Rasulullah, maka dia meninggal, ditusuk kepalanya itu masih dengan rasa bahagia. Begitu juga kalau jenengan merasa berat ngajar TPG, kok kadang ya abot ya, kadang enteng kadang abot ya, iya kan? Ya, seperti kita ini ngaji kayak gini ya kadang abot kadang berat. Ya tidak jenengan saja, kadang saya juga ya kadang berat kadang enggak. Nah, tetapi itu harus kita betul-betul sabar. Kita sabari hal-hal seperti ini, karena ini kita percaya akan bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat nanti gitu. Ya karena orang-orang yang percaya itulah lalu kemudian semangatnya berkobar-kobar untuk berjuang di jalan Allah. Bapak, saya itu nggak dihargai sama sekali sama anak-anak masih TK, masih SD aja diajari nggak dihargai sama sekali. Lah nggak apa-apa, yang penting Gusti Allah ngergani, menghargai perjuangan kita, itu yang penting. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah menghargai? Ya kalau kita itu lillahi ta'ala. Bagaimana kita lillahi ta'ala tahu? Ya didelok dewe-dewe hati ini kan begitu. Kalau orang lain ya sulit melihat itu. Waqala, sudah. Wakana Jabbar bin Salma fiman hadoro bi'ro ma'unata. Kemudian diceritakan ada seorang wakana dan ada Jabbar yang namanya Jabbar bin Salma, fiman yaitu seseorang hadoro bi'ro ma'unata yang hadir dalam perang bi'ro ma'unata. Nah, ini ada cerita yang lain tetapi dalam konteks masih di peperangan Bi'ru Ma'unah. Ma'a Amir bin Tufail, yang mana Jabbar bin Salma ini bersama Amir bin Tufail. Summa aslama ba'da dzalika, yang mana kemudian Amir bin Tufail ini yang Jabbar bin Salma ini kemudian masuk Islam setelah perang Bi'ru Ma'unah. Jadi ada pasukan kafir yang kemudian pasukan kafir yang ikut perang di Bi'ru Ma'unah itu, setelah perang itu masuk Islam. Apa sebabnya? Fakana yaqulu mimma da'ani ilal Islam. Jabbar bin Salma itu berkata tentang mimma, tentang hal da'ani yang menyebabkan da'ani yang menyebabkan dirinya
masuk ilal Islam, kepada Islam setelah perang. Ini ta'antu, sesungguhnya saya itu menusuk. Jangan-jangan tadi yang ditusuk itu adalah Haram bin Malham, yang menusuk Jabbar bin Salma ini ceritanya. Karena apa? Karena dia melihat orang yang ditusuk itu kok malah mengatakan beruntung. Itu nanti kelanjutannya. Ini ta'antu, sesungguhnya saya telah menusuk rajulan minhum, seorang laki-laki dari pasukan muslim. Fasami tuhu, kemudian saya mendengar laki-laki tersebut setelah saya tusuk itu yaqulu fusitu wallah. Setelah saya tusuk itu loh, dia itu malah bilang, saya beruntung wallahi demi Allah. Dia mendengar itu berpikir gitu. Qala fakultu fi nafsi. Jabbar bin Salma ini berkata, dia menceritakan, aku batin. Fakultu fi nafsi itu kan aku batin, gitu. Aku batin. Wallahi demi Allah, ma faza, tidaklah beruntung alaisa qataltuhu hatta sa'alat ba'da dzalika an qaulihi. Ma faza, tidak beruntung alaisa, apakah apakah aku membunuh laki-laki tersebut, hatta sa'alat, sehingga mestinya kata salat ya, sehingga mengalir darah, ba'da dzalika, setelah saya tusuk itu, an qaulihi, dari perkataan laki-laki itu. Ya mestinya gitu loh, mestinya ya tidak beruntung, wong tak tusuk kok muni beruntung gitu. Faqalu, mohon maaf, ini berarti yang diceritakan itu mafaza, berarti bukan tidak beruntung, tapi apakah faza yang menyebabkan laki-laki tersebut merasa beruntung. Alaisa, bukankah aku telah membunuhnya, kata sa'alat tuh. Sehingga kemudian kata sa'al tu, sehingga sampai saya bertanya setelah kejadian itu, an qaulihi, dari perkataan lelaki yang saya tusuk itu. Faqalu, dan para teman-temannya lelaki yang saya tusuk itu, berarti sahabat-sahabat Rasulullah, itu menjawab asyhadata. Mengapa kok merasa beruntung? Karena asyhada, penyaksian. Laki-laki yang ditusuk itu kok bisa mengatakan saya beruntung? Itu kenapa? Karena penyaksian. Jadi saat dia ditusuk itu, dia menyaksikan kebenaran akan janji Allah. Makanya orang-orang itu kalau yang sudah bersyahadat lalu menyaksikan bahwa syahadatnya itu mempunyai bukti-bukti kuat di dalam kehidupannya, maka dia akan merasa beruntung. Bukti-bukti bahwa syahadatnya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu kan sudah kita ucapkan dulu toh. Nah, kalau dalam perjalanan hidup kita itu sampai setua saya, setua tambah-tambah jenengan, mungkin jenengan balik umur 10 tahun, kan berarti syahadatnya itu mulai dipertanggungjawabkan. Sekarang umurnya 20 tahun. Kok antara 10 tahun sampai 20 tahun ini tambah syahadatnya dengan pengalaman hidup atau dengan belajar ilmu, maka kita akan semakin syahadat gitu. Semakin syahadat, semakin tebal syahadat kita itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Muhammad Rasulullah. Apalagi orang yang bermimpi Rasulullah, itu pasti sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu semakin tebal. Kalau mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu, artinya dia itu asyhadanya semakin tebal. Sampai kalau mati nanti maka akan semakin jelas, maka kematiannya akan membawa senyum,
membawa rasa manis seperti madu, seperti diungkap yang tadi itu. Nah, kalau orang itu semakin lama hidup, semakin tebal penyaksiannya, maka ya, kalau diizinkan oleh Allah, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia itu semakin tebal penyaksiannya tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia tidak akan menyembah yang lain. Menyembah yang lain itu termasuk menyembah dunia, menyembah pangkat, menyembah jabatan, menyembah uang, menyembah wanita, menyembah apapun gitu. Bahkan menyembah hawa nafsunya juga tidak. Nah, kalau semua itu tidak, berarti dia itu sudah betul-betul menyembah Allah. Maka saat dia dijemput oleh malaikat Israel untuk bertemu Allah, mati itu, maka dia dalam keadaan yang senang. Itulah namanya husnul khotimah. Berarti kalau kita ingin, setiap orang ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, itu bisa melihat seberapa tambah rasa penyaksiannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang tambah di dalam dirinya. Kalau tidak semakin tambah, maka sebetulnya masih perlu pertanyaan, apakah betul-betul saya ini bisa menuju husnul khotimah. Leres nggih, niku jeluntrunge ngoten niku nek ditata dari step by step perjalanan orang menuju husnul khotimah. Fakultu faza la umurullahi alamat'una hahuna. Kemudian saya berkata, yang berkata itu adalah Jabbar. La amrullah, sungguh umur yang jadi apa ya? La umrullah, sungguh umur yang diberkahi oleh Allah. Al-mat'una, adapun orang yang ditusuk hauna di dalam kejadian ini. Maksudnya umurnya orang itu berkah. Orang diridhoi oleh Allah sebagaimana umurnya orang yang ditusuk tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui akan cerita ini tadi. Orang yang ditusuk itu adalah Amir bin Fuhairah radhiyallahu an. Ada yang mengatakan bahwa orang yang ditusuk itu adalah Amir bin Fuhairah. Yang tadi itu diungkapkan bahwa orang yang ditusuk itu adalah siapa namanya tadi? Malhan, Haram bin Malhan. Wallahu alam, makanya wallahu alam, Allah maha tahu apakah dia itu Amir bin Fuhairah atau Haram bin Malhan. Jarang ya kita mendapatkan kisah hadis seperti ini ya. Ini enggak sering terdengar baik di Sahih Muslim maupun di Sahih Bukhari. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sya'nil umarai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam keadaan atau terkait keadaan para panglima perang as-salasati yang tiga. Ada 3 panglima perang. Yauma Mu'tata, yaitu di perang Mu'tah. Di perang Mu'tah itu ada 3 panglima perang. Akhadar royata, yang membawa bendera. Biasanya kalau zaman sekarang sering disebut arroyah, waliwa itu. Arroyah itu bendera. Yaitu 3 orang itu, yaitu Zaid,
Fa'usiba, dan kemudian Zaid terbunuh. Summa akhodha, kemudian Ja'far itu mengambil bendera tadi. Fa'usiba, kemudian juga terbunuh. Summa akhodha, kemudian diambil oleh Ibnu Rawahah. Ibnu Rawahah yang mengambil, yaitu 3 ini. Ini sudah diwasiatkan oleh Rasulullah sejak mau berangkat. Nanti kalau Zaid, setelah Zaid itu ganti Ja'far. Kalau Ja'far juga itu syahid, diganti oleh Rawahah. Nah, ternyata ketiga-tiganya Fa'usiba itu kemudian juga mati syahid, sahabat Rawahah. Summa akhodah Khalid bin Walid. Kemudian diambillah bendera itu oleh Khalid bin Walid an ghairi imrotin, yang tidak waktu itu bukan seorang panglima. Fafatahullahu alaihi, yang kemudian Allah memberi kemenangan kepada Khalid bin Walid. Adzunnuhu, rawi dari hadis ini menyangka atau menganalisis, ya, mengemukakan analisisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu ma yasurruna annahum indana. Wallah, demi Allah, ma yasurruna, hal yang membahagiakan kami, annahum indana, karena sesungguhnya ketiga panglima perang yang syahid itu adalah di sisi kami. Rasulullah dawuh begitu. Auqala, atau ada redaksi hadis yang lain, ma yasurruhum annahum indana, hal yang membahagiakan mereka adalah karena mereka di sisi kami. Ya, sebetulnya sama saja kalimat ini dalam pengertian mereka itu walaupun terbunuh tapi sesungguhnya masih ada di sisi kami, atau mereka itu walaupun terbunuh secara syahid tetapi mereka di sisi ada di sisi kami. Maksudnya mereka selamat akhirat gitu. Rasulullah di saat bersabda seperti itu, wa ainahu tadrifani, dan di saat Rasulullah bersabda itu air matanya tadrifani, bercucuran. Dumu'an, tadrifani dumu'an, titik, air matanya bercucuran. Itu titik ya. Dan ini kemudian komentar dari Syekh Ibnu Abbad. Syekh Ibnu Abbad itu yang menulis syarah ini. Durruhum laqad jazu martabatan syarifatan. Durruhum, kemuliaan bagaikan mutiara untuk mereka. Mereka siapa ya? Mereka yang diceritakan tadi itu, yang begitu yakinnya dengan akhirat sehingga berani mempertaruhkan mempertaruhkan nyawanya untuk akhirat itu. Laqad jazu, mereka itu sungguh telah memperoleh martabat syarifatan yang mulia, wa manzilatan dan kedudukan, aliyatan yang tinggi, munifatan yang bagus. Menurut Syekh Ibnu Abbad, ya mereka itu kan syahid. Oleh karena itu mereka mendapatkan martabatan syarifatan, mendapatkan martabat yang mulia, wa manzilatan aliyatan, kedudukan yang tinggi, munifatan dan bagus. Nah, niki sambungannya niki menarik. Berikutnya niki menarik. Watabban li amsalina. Watabban li amsalina, dan celakalah orang-orang seperti kami. Jadi Syekh Ibnu Abbad itu mengatakan mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi, mereka mendapatkan martabat yang mulia, derajat yang tinggi, yang bagus. Yang celaka itu kita. Maksudnya begitu. Watabban li amsalina, dan celaka orang-orang seperti kita itu.
Niki nggih harus dipahami nggih. Dipahami bahwa ini penulis yang rendah hati. Masa mau menulis mereka mulia, kami juga mulia kan begitu kan enggak. Watabban di amsalina. Lah kok saya Ibnu Abbad aja watabban di amsalina dan celaka orang-orang seperti kami. Kira-kira kita yang zaman sekarang gimana? Mengapa kok celaka gitu? Alladzina amiyat, yaitu orang-orang yang buta basairuhum, mata hatinya. Wa adlamat sarairuhum, dan gelap hati nuraninya. Fakujibat anna sumusul ma'arif, kita terhalang dari terangnya cahaya kemakrifatan. Wa waqa'na, dan kita jatuh fi audiyatil mahaliki, di jurang kerusakan, wal matalifi, dan kehancuran. Mahaliki kehancuran, wal matalifi dan kerusakan. Kebalik. Wa waqa'na fi audiyatil mahaliki, dan kita terjatuh di jurang kehancuran, wal matalifi dan kerusakan. Wa getarna, dan kita terbujuk bihadihidar, dengan dunia. Al-ghurrati, yang banyak tipuannya. Al-fattatati, niku nun apa tak girip? Al-fattatati apa al-fattah nati? Oh turu. Oh gempon. Waduh, mengganggu orang tidur saya ya. Al-fattah nati, karena maknanya itu adalah yang banyak fitnahnya. Kalau al-ghurrati itu yang banyak tipuannya, membujuk. Al-fattah nati, yang banyak fitnahnya. As-saharati, yang menyihir, membujuk, menfitnah, menyihir, itu dunia. Fatashabbasat, sehingga menjadi tertancap makholibuna, kuku kita, bisabakiha, sebab jaring dunia. Jadi kita itu, kuku kita itu tertancap sebab ada jaring-jaring dunia yang mengikat kita. Wartabakna fi masoyidiha, dan kita telah terserimpung. Terserimpung itu bahasa Indonesianya apa ya? Terserimpung itu. Tadi terjerat ya, sudah ya. Yang terjerat. Wartabakna fi masoyidiha, dan terjerat di jaring-jaring dunia. Wa asyrakiha, dan nah ini juga maknanya jiret. Jiret itu yang jerat juga. Terjerat dengan dunia. Nah, tertancap dunia, terjiret dunia, terperangkap ya, terperangkap dunia. Nah, kelanjutannya ini menarik. Min ghairi syu'urin minna, dengan tanpa terasa. Min ghairi syu'urin, dengan tanpa terasa. Nah, kita itu ya kita aja ya, jangan orang ya. Kita itu kan sering sekali terjerat dunia tapi tidak terasa. Min ghairi syu'urin minna bihaliha, dengan keadaan dunia itu. Wa tazwiri mahaliha, dan kita itu tertipu oleh lamis. Lamis itu enggak, bahasa anak sekarang itu apa ya namanya? Sing lip service itu apa? Oh, lip
Iya. Hanya ngomong itu loh. Hanya ngomong. Jadi dunia itu menawarkan dengan tawaran-tawarannya itu, tetapi sesungguhnya tidak seperti itu. Kayak lo janji palsu gitu loh. Ya lamis, bener lamis bahasa Jawa. PHP. Maksud saya itu PHP. Jadi dunia itu sering mem-PHP manusia. Ayo contoh itu. Jenengan dhisik sak durunge duwe motor apik-apik kaya ngono. Beke bayangke to, nek numpak motor iku mesti penak. Wah, penak asik gitu. Nek wis ditumpaki disalip ngono, wah motor kae lho we. Dan itu saya sudah mencoba memikirkannya, tidak terjadi hanya per individu. Organisasi juga begitu. Jadi organisasi itu wah dia nih orang duwe kayak gini. Gue nek duwe ngene pasti enak. Tapi nek wis duwe kayak ngene ya piye? Ayo. Pingine lak luwih gede maneh. Iki di keramik apik. Oh keramik kurang apik. Ono mana sing luwih apik kok keramik apa jenenge? Marmer. Misare marmer. Granit. Nah, itu kok seakan-akan memang kalau kita memperturutkan itu memang tidak ada selesainya. Maka kekayaan selesainya manusia itu adalah kalau menerima. Bahasa Arabnya disebut qanaah. Tidak ada selesainya, Ustaz. Nah, itu yang namanya PHP itu. Benar ini lah enak. Tapi itu nyoto toh Pak. Enggak, artinya kan mohon maaf seringkali kan yang namanya ngaji kayak gini menghambat kemajuan, bener ngaji model begini. Tapi mosok ngeranit aja ora oleh. Bukan begitu maksudnya. Tapi hendaknya apapun yang kita lakukan untuk kebaikan lebih maju itu adalah karena lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak lillahi ta'ala. Kalau tidak seperti itu pasti tidak akan ada puasnya. Wah, aku nek umpamane iso duit 10 juta no. Nek wis duit 10 juta. Kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, 10 juta itu untuk lillahi ta'ala, pasti kurang. Dan itu terus begitu. Dan itu sudah kita buktikan dari generasi dulu sampai sekarang. Wis ana lampu ngene iki lho, wis kan enak toh. Padahal dhisik gak ono lampu, iku ya kurang. Saiki ono lampu ngene iki kan kadang-kadang mikir, piye lho apik maneh. Sampai wong gawe lampu model ngono kae gitu kan. Ben apa ben apik, luwih apik dan macam-macam. Fakunna fi qasdina ilaiha. Kalau kita sudah terjerat, sudah di PHP kok mau, maka fakunna, maka kita fi qasdina, diorientasi atau tujuan hidup kita itu ilaiha, hanya untuk dunia. Wa ta'wilana 'alaiha bimanzilati dham'an, dan semangat kita kepada dunia bimanzilati dham'ani, seperti kedudukan orang yang haus, la khalahu sarabun, yang orang haus itu laha, jelas tampak di diri mereka ada sarobun. Kalau di fata morgana, hasibahu, yang dia menduga, orang yang ngelak itu menduga ke fata morgana itu ma'an, adalah air. Falamma ja'ahu, dan tatkala dia mendatangi fata morgana tersebut, lam yajid fihi, maka dia tidak menemukan di fata morgana tersebut hinaan,
rasa enak, wala ghinaan, dan tidak cukup. Summa ma'ahada kulluhu. Nggih. Yang luar biasa nih mana? Ini bahasanya dicemesi bola bali lah kita itu. Summa ma'ahada, dan di saat seperti itu tadi, kullihi nantasibu iladdin, semuanya itu kita masih mengatakan ini semua adalah untuk agama. Luar biasa toh. Wah, ini. Gawe yayasan, buat yayasan oleh duit. Enggak kan ini perjuangan berarti. Perjuangan ini bagus sekali. Gini. Nah, tapi kalau lillahi ta'ala ya bagus. Tapi kalau enggak, berarti kan dia seakan-akan berjuang di jalan Allah. Tapi kan enggak lillahi ta'ala, berarti berjuang di jalan Allah enggak? Bukan, berarti berjuang untuk mungkin untuk kekayaan, mungkin untuk nama besar, mungkin untuk ben dikagumi cewek. Oh, aku ngene ngaji kitab kuning. Wah, cewek kayak kan tertarik nang aku, makanya begitu. Itu bukan lillahi ta'ala. Nah, ini kan untuk memperjuangkan agama Allah. Allahu Akbar gitu kan. Nek gak dibayari, gak ono sing ngekeki nasi bungkus, gak sido berjuang. Berarti gak berjuang lillahi ta'ala itu. Umpamanya begitu. Ya begitu. Enggak. Niki sanes kula lho sing ngomong. Niki yang dawuh pengarang kitabnya. Wah, uri Pak Lukman iki. Ma'ahada kullihi nantasibu iladdin wa nad'i kamalal ma'rifat, dan mengaku mempunyai kesempurnaan makrifat. Dan malih loh. Wal yakini, dan kesempurnaan keyakinan. Waddukhuli fi bihari auliyaillah, dan mengaku-ngaku termasuk salah satu walinya Gusti Allah. Waduh. Al-muttaqina, yang muttaqin, yang bertakwa. Ma'a anna ahadana, dan beserta keadaan tersebut salah satu dari kita itu lau khuyyira, kalau diminta memilih baina hululil hin awil baqa'i fid dunya, kalau disuruh memilih antara manggon atau bertempat di masa sebentar, awil baqa'i atau lama di dunia, fid dunya, di dunia, mu'allaqon bi asfaril ain, yang tergantung dengan mu'allaqon, yang tergantung dengan, maksudnya niku bahasa majasnya ya, yang tergantung dengan bi asfaril ain, dengan tertutupnya telapukan mata, terbuka dan tertutupnya telapuk mata. Lakhtarul baqo afiha, pasti dia akan memilih untuk bakok lama fiha, di dunia. Ala hadil hal, di dalam keadaan itu tadi, ma'akaunihi, dengan keadaannya, la yahdusu nafsuhu fi ta'atin, yang mana nafsunya itu tidak taat, yang mana nafsunya la yahdusu nafsuhu fi ta'atin bisdiyatin, dengan ketaatan itu tidak tambah. Dia memilih untuk lama di dunia, hidup di dunia ini, tapi ketaatannya tidak tambah. Wala an maksiatin bintiqolin, dan terhadap maksiat dia tidak menghindar. Wa hadhihi kulluha, keadaan seperti ini tadi, mulai dari terjerat dunia, mengaku baik, mengaku memperjuangkan agama, bahkan mengaku
waline Gusti Allah, itu kan, itu adalah keadaan orang-orang Yahudi atau akhlaknya orang Yahudi. La taliku, yang tidak patut, biman, yang tidak patut bagi orang yang tasibu ila hadhil millah, yang mengaku, yang membangsakan dirinya, itu maksudnya mengaku dirinya beragama, agama ini agama Islam, al-Muhammadiyati, yang berbangsa Muhammadiyah, bukan yang berormas Muhammadiyah. Maksudnya mengaku-ngaku beragama Islam, umatnya Nabi Muhammad. Niki rodok galak ngaji dalu niki. Malam ini galak banget nih. Tapi ya ini realitasnya, buku kitab ini ditulis 700 tahun yang lalu kira-kira. Kira-kira 700 tahun. Tapi masih keadaan ini kan banyak tuh, Pak. Karena sesungguhnya manusia itu dari dulu sampai sekarang itu boleh jadi pernak-pernik bentuknya itu berbeda, tetapi hakikatnya itu sama, tergoda oleh dunia. Sing taat ya ketaatannya seperti itu, godaan orang taat itu ya seperti itu. Oleh karenanya manusia yang mampu mengambil pelajaran dari kisah-kisah atau tulisan-tulisan karya-karya para pendahulu, itu mestinya dengan pelajaran seperti ini kita bisa melangkah lebih baik lagi, mestinya ya. Oke, dalu niki malam hari ini kita akhiri dulu sampai di sini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah.